Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Pak D One. Ya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan mempelajari tentang geometri dimensi 3. Geometri dimensi 3, yaitu tentang konsep dasar dari geometri. Yang pertama adalah konsep titik, konsep garis, dan konsep bidang. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan seterusnya, kita harus paham dulu tentang konsep apa sih itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Yang pertama kita lihat di sini adalah titik. Apa pengertian titik? Kita lihat. Jadi titik secara matematik, definisi titik itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk dan tidak mempunyai ukuran. Jadi titik itu adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri. Jadi dia bagian terkecil dari objek geometri, tidak memiliki ukuran panjang, ukuran lebar, serta tinggi. Jadi kesimpulannya, titik itu tidak punya ukuran, tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya ketebalan, tetapi dia memiliki tempat atau posisi, dan sebenarnya dia tidak dapat dilihat. Jadi titik itu bersifat abstrak, karena sampai saat ini titik belum bisa dijelaskan dengan cara biasa. Jadi titik sebenarnya adalah termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Jadi bagaimana kita menjabarkan kesepakatannya bagaimana terhadap sebuah titik? Titik biasanya disimbolkan dalam wujud noktah. Noktah atau sebuah. Nah, kalau kita lihat, kita misalkan ini. Ya, titik itu contohnya ini. Nah, ini ada sebuah noktah. Ya, sebuah noktah atau sebuah, ini kita sebut adalah titik A. Kemudian contoh lagi adalah misalnya titik B. Nah, ini disebut, jadi ada noktah dan ada huruf, biasa ditulis dengan huruf besar. Ya, ini dibacanya adalah titik A. Yang ini dibacanya titik B. Nah, itulah pengertian dari titik. Selanjutnya dalam geometri dimensi 3, ya, selanjutnya adalah yang disebut dengan garis. Apa itu garis? Jadi garis itu adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Jadi titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Jadi model atau representasi suatu garis misalnya seperti seutas benang. Kalau kita lihat benang layangan tuh ya, nah itu tak terhingga tuh. Jadi garis itu seperti benang tuh, benang. Jadi itu terdiri dari beberapa kumpulan titik-titik yang tak terhingga. Nah, jadi itu adalah representasi atau perwakilan dari sebuah garis. Jadi garis hanya memiliki ukuran panjang. Jadi kalau kita lihat, garis itu adalah memiliki ukuran panjang. Beda dengan titik yang tadi ya. Nah, kalau titik kan tidak memiliki ukuran panjang, tidak memiliki ukuran ketebalan, tapi hanya memiliki posisi. Nah, kemudian bagaimana garis? Kita memberi nama. Biasanya garis diberi nama sesuai dengan huruf kapital, ya. Dua buah huruf kapital yang mewakili adalah dua buah titik. Contohnya ini ya, dua titik A sama B. Ya, ketika kita hubungkan, ya, kita hubungkan A ke B, maka ini dinamakan garis AB.
Nah, jadi ini kita namakan garis AB. Ya, atau nah karena ini terbatas dari titik A ke titik B, maka ini disebut ruas garis AB. Jadi ini ruas garis AB. Nah, sedangkan tadi kalau yang sampai tak terhingga, nah itu baru disebut dengan garis. Kalau bentuknya hingga gitu ya, terbatas, ini dinamakan ruas garis. Sedangkan bentuknya yang tak terhingga, misalkan ini ada sebuah ini. Nah, ini C. Nah, ini ruas apa nih namanya kita sebut garis. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini tuh garis itu tak terhingga ke sini, mau ke arah kiri ataupun mau ke arah kanan. Penamaan garis bisa dengan dua titik huruf yang dilaluinya, atau bisa juga dengan sebuah huruf kecil. Misalnya misalnya di sini adalah G, ya. Ini garis G biasanya diberi huruf kecil. Nah, contohnya ini saya menggunakan program GeoGebra. Ini adalah garis, ya. Nah, saya geser. Nah, ini ada disebut garis G, ya. Jadi biasanya mau garis G, mau garis H, mau garis K gitu kan. Yang penting dia huruf kecil. Maka ini penamaan sebuah garis. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah garis, kita memiliki ada yang disebut dengan bidang. Apa itu bidang? Jadi bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari 2 buah garis. Jadi pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Jadi ada garis, kumpulan garis-garis akan membentuk sebuah bidang. Contohnya model bidang itu adalah permukaan kertas yang dapat diperlebar ke semua arah. Jadi ternyata bidang itu mempunyai ukuran panjang dan ukuran lebar. Biasanya dinamakan dengan menyebutkan titik sudut dari bidang tersebut. Misalnya bidang alfa, bidang beta, bidang gamma, atau juga huruf-huruf dari titik sudut tersebut. Contohnya saya akan membuat sebuah bidang, misalnya nih. Nah, ini dinamakan bidang CDEF. Nah, berdasarkan dari huruf-huruf pada titik sudut tersebut. Ini dinamakan bidang CDEF.